Halo semuanya, selamat malam. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kembali lagi ya. Kita bisa berdiskusi pada malam hari ini. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Pada malam hari ini kita mungkin akan membahas keadaan yang jarang ditemui, tapi mungkin ada orang yang pernah mengalami keadaan ini ya. Jadi siapa tahu ada yang anaknya atau ponakannya atau saudara-saudaranya yang mengalami hal ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jangan panik, jangan kaget gitu ya. Oke, pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang hipoglikemia. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, bapak-bapak dan ibu-ibu boleh bertanya ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Dr. Made, saya adalah dokter umum. Kita bisa langsung mulai saja ya. Oke, Mister Han, saya izin untuk screen sharing ya. Oke, kita akan membahas tentang hipoglikemia. Ya, jadi hipoglikemia ini adalah penyakit yang biasanya diderita oleh orang-orang dengan kencing manis. Namun orang-orang yang biasanya orang normal tanpa kencing manis pun bisa, terutama pada anak-anak, itu juga bisa mengalami keadaan hipoglikemia ya. Oke, yang pertama adalah hipoglikemia. Nah, ini adalah suatu keadaan di mana kadar gula darah itu yang mengalami keadaan penurunan. Jadi ini kadar gula darah yang rendah dari kadar normal ya. Seperti yang disebutkan oleh Mr. Han tadi. Jadi kadar gula darah itu normalnya lebih dari 80. Namun ketika orang tersebut mengalami penurunan kadar gula darah ya kurang dari 60 itu disebut hipoglikemia atau kadar gula darah yang rendah. Tapi ada juga kriteria lain nih. Yang pertama itu kadar gula darahnya kurang dari 60 atau kadar gula darah yang kurang dari 80 mg per desiliter dengan gejala klinis. Gitu. Jadi kalau misalkan pasien tersebut mengalami penurunan gula darah tanpa gejala dan gula darahnya kurang dari 60, nah itu juga disebut hipoglikemia ya. Gitu. Tapi kalau sudah kurang dari 80 dengan gejala klinis yang nanti akan dijelaskan, itu juga bisa dikatakan hipoglikemia. Jadi jangan terlalu berpatokan pada 60. Selanjutnya adalah hipoglikemia pada kencing manis. Jadi kan memang keadaan kencing manis ini biasanya tujuannya diberikan obat untuk mengkontrol gula darah ya agar tidak terlalu tinggi. Nah, tapi ada beberapa keadaan pasien tersebut mengalami efek samping dari penggunaan obat-obat kencing manis. Nah, sehingga terjadilah keadaan hipoglikemia. Nah, salah satu penyebab hipoglikemia ini adalah kelebihan obat atau dosis obat-obatan ya, terutama untuk obat-obatan kencing manisnya. Itu terutama untuk penggunaan insulin. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu atau ada yang menggunakan insulin ya disuntik melalui kulit. Nah, nanti itu ketika dosis yang berlebihan, pola makannya tidak baik dan juga tidak teratur pola makannya, hal itu dapat menyebabkan keadaan hipoglikemia. Dan juga ada obat-obatan oral, obat-obatan anti gula darah yang tinggi. Ketika dikonsumsi berlebihan itu pun akan menyebabkan hipoglikemia. Selanjutnya adalah keadaan apa aja lagi nih yang bisa membuat hipoglikemia. Selanjutnya adalah kebutuhan tubuh akan insulin yang relatif menurun. Itu bisa seperti orang-orang dengan gagal ginjal kronis dan juga pasca persalinan ya. Selanjutnya untuk asupan makanan yang tidak adekuat ini juga bisa membuat orang-orang tersebut mengalami keadaan gula darah yang rendah. Pertama adalah jumlah kalori ataupun waktu makan yang tidak tepat disertai dengan gangguan dari penggunaan obat-obatan, nah itu dapat menambah parah ya. Jadi dia sudah tidak ada nutrisi, pasien tersebut menggunakan obat-obatan penurun kadar gula. Itu. Jadi makin parah bisa keadaan hipoglikemianya. Nah, untuk orang-orang juga dengan kegiatan jasmani yang berlebihan, di situ akan terlalu banyak digunakan gulanya. Nah, ketika gula terlalu banyak digunakan, tapi tidak ada yang gula tambahannya atau penggantinya, hal itu dapat menyebabkan keadaan gula darah yang rendah. Oke, selanjutnya adalah gejalanya nih. Ini adalah gejala dan tanda yang mungkin bapak-bapak, ibu bisa ingat ya. Gejala awal mungkin pasien itu akan mengalami lapar. Jadi laparnya adalah salah satu tanda ya. Jadi di mana pasien tersebut mengalami penurunan kadar gula darah. Bisa ditambah dengan mual. Karena ketika lapar itu asam lambungnya mulai tinggi. Ketika terlalu tinggi dia bisa memicu mual dan juga muntah. Bisa mengalami penurunan tekanan darah dan pasien bisa mengalami keadaan berdebar. Itu untuk gejala awalnya.
Lalu ada juga stadium gangguan otak ringan, di mana pasien itu akan mengalami keadaan lemah, lesu ya, sulit berbicara, lalu kesulitan menghitung. Nah, ini di mana terjadi kerusakan otak. Namun biasanya dia sementara dan juga ringan. Itu karena penurunan aliran darah dan juga kadar gula darah yang rendah di otak. Tuh. Selanjutnya adalah stadium gangguan simpatis atau persarafan. Di sini pasien akan mengalami keadaan berkeringat ya, terutama di bagian wajah, di bagian bibir, dan juga tangan itu bisa gemetar. Itu yang menandakan bahwa pasien mengalami penurunan kadar gula. Tuh. Selanjutnya adalah gangguan otak yang berat. Nah, gangguan otak berat ini pasien biasanya tidak sadar. Jadi dia pasien itu biasa datang dengan tidak sadar, tiba-tiba pingsan, ya semakin lama semakin ya kehilangan kendali akan tubuhnya gitu. Selanjutnya pasien juga bisa mengalami kejang. Ketika dia kejang ini bisa dipicu setelah dia tidak sadar baru dia kejang, ataupun dia setelah dia kejang baru dia tidak sadar. Jadi bervariasi ya tergantung kadar gula darahnya. Selanjutnya adalah informasi yang harus diingat nih untuk pasien-pasien dengan penggunaan obat-obatan kencing manis. Yang pertama adalah dosis terakhirnya. Nah, karena dosis terakhirnya menentukan, jadi kita tidak akan memberikan dosis tersebut. Selanjutnya adalah untuk waktu pemakaian obat-obatannya, itu harus diperkirakan ya, kapan diberikan terakhir. Nah, selanjutnya adalah untuk perubahan dosis. Apakah pasien mengalami peningkatan dosis akhir-akhir ini, ataupun bisa juga salah minum obat, ataupun dokternya untuk meningkatkan efektivitas obatnya menaikkan dosisnya karena kemarin gulanya tinggi, jadi dokternya meningkatkan dosisnya. Itu harus diingat juga dosis-dosis obat-obatan yang digunakan, terutama untuk pasien-pasien kencing manis ya. Selanjutnya adalah waktu makan terakhir, lalu jumlah asupan gizi, dan riwayat pengobatan. Nah, ini harus diingat juga untuk pasien-pasien karena akan mempermudah terapi selanjutnya, dan juga mempermudah untuk menentukan penyebab penyakit dari pasien. Selanjutnya adalah lama penderita DM ya. Karena lama penderita DM ini semakin dia lama menderita DM, kerusakan di pankreas, lalu kerusakan juga di hormon insulinnya, lalu keadaan hipoglikemia akan semakin berat. Selanjutnya, pasien juga harus mengetahui komplikasi apa yang sudah ia terima gitu, atau sudah didapat. Pertama itu apakah pasien tersebut mempunyai penyakit ginjal ataupun penyakit hati, dan juga berbagai macam penyakit lain seperti penyakit jantung. Itu harus diketahui ya. Selanjutnya adalah penggunaan obat-obatan. Obat-obatan yang dapat menurunkan kadar gula darah seperti penghambat adrenergik. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Nah, ini adalah pemeriksaan yang akan ditemukan pada pasien. Biasanya pasien akan mengalami pucat. Ya, selalu diaforesis ini berkeringat banyak. Nah, tekanan darahnya di sini akan mulai menurun karena kurangnya nutrisi. Ya, jadi jantung mengompal dengan lemah, lalu juga nadinya juga tidak menjalankan nutrisi dengan baik, sehingga nadinya bisa lemah juga. Selanjutnya adalah frekuensi jantung yang menurun. Jadi detak jantungnya juga mulai menurun. Nah, pasien juga bisa masuk ke tahap penurunan kesadaran karena kurangnya nutrisi ke otak. Selain itu, pasien juga bisa mengalami gangguan neurologis. Seperti tadi disebutkan ya, bisa kejang, bisa tidak sadar, bisa kelemahan anggota gerak sementara. Itu. Dan juga bisa juga mengalami kebas, kesemutan untuk awalnya. Nah, ini adalah namanya trias Whipple. Nah, ini adalah kriteria ya yang paling banyak digunakan. Ini adalah suatu kriteria untuk pasien tersebut terdiagnosis hipoglikemia. Nah, ini yang pertama, gejalanya itu konsisten dengan hipoglikemia. Jadi gejalanya seperti yang disebutkan tadi ya, bisa dia mempunyai rasa lapar, bisa mual-mual, lalu bisa berkeringat, bisa juga pasien tidak sadar. Selanjutnya, untuk kriteria kedua itu pasien saat diperiksa gula darahnya itu rendah. Jadi bisa kurang dari 60, bisa kurang dari 80 ya. Jadi pada saat pemeriksaan pun gejala dan pemeriksaan gula darahnya cocok nih kalau dia adalah orang-orang dengan keadaan hipoglikemia. Selanjutnya, yang terakhir ini adalah gejalanya mereda setelah kadar gula plasma meningkat. Jadi kita berikan obat-obatan, kita stop obat-obatan gulanya, lalu kita berikan cairan gula, dia membaik, keadaannya bisa semakin membaik, nadinya semakin kuat, lalu seperti lemah, lesunya juga berkurang. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa pasien tersebut mengalami hipoglikemia
atau keadaan kurang gula darah, gitu, atau kadar gula darah yang rendah. Nah, ini adalah pemeriksaan penunjangnya nih pada pasien-pasien. Pertama, pasien itu biasanya untuk orang-orang yang dirawat di rumah sakit, ketika dia mengalami keadaan gula darah yang rendah, itu kita harus cari tahu penyebabnya dengan pemeriksaan gula darah. Dan gula darahnya ini bisa dilakukan pemeriksaan selama 1 jam. Jadi per jam itu kita periksa terus gula darahnya sampai pasien tersebut mengalami keadaan gula darah yang normal. Jadi tidak boleh sampai pasien tersebut kecolongan gula darahnya semakin rendah. Jadi harus terus dipantau, bisa 1-2 jam. Jadi setiap 1-2 jam kita periksa gula darahnya. Itu untuk di rumah sakit. Nah, tapi kalau untuk di rumah, misalkan ada yang punya kencing manis, langsung dibawa ke puskesmas atau ke UGD terdekat. Ataupun bisa juga dicoba dengan tata laksana selanjutnya. Nah, ini adalah tes fungsi ginjal. Nah, tes fungsi hati dan ginjal ini untuk menentukan apakah pasien tersebut mengalami gejala ginjal atau kerusakan pada hatinya. Karena kerusakan pada ginjal dan hati juga dapat menyebabkan gangguan pada metabolisme gulanya. Itu terutama pada pasien-pasien kencing manis ya. Pasien kencing manis ini sangat berisiko terjadi gagal ginjal dan juga hati karena kerusakan pembuluh darahnya. Kalau kerusakan pembuluh darahnya tiba-tiba di ginjal bisa gagal ginjal. Kalau hatinya sudah lelah ya ibaratnya bisa gagal hati nanti jadinya. Ini selanjutnya kita periksa si peptide untuk menentukan pasien tersebut jenis hipoglikemianya apa. Apakah karena keganasan, apakah karena kelainan dari insulinnya yang terlalu tinggi, ataupun kelainan dari asupan nutrisinya yang rendah. Nah, ini penanganan awal ya. Jadi untuk orang-orang yang kita curigai hipoglikemia nih, orang kencing manis, lalu dia tidak sadar, lalu tekanan darahnya bisa turun, lalu badannya berkeringat, apalagi ditambah dengan sebelumnya makannya sedikit, nah itu biasanya bisa disarankan untuk pemberian gula murni. Itu. Jadi pemberian gula murni 30 gram atau 2 sendok makan. Nah, atau sirup, lalu permen gula murni ya, bukan manis ya. Atau gula diet atau gula diabetes karena gulanya kandungannya sedikit, jadi tidak mencukupi kandungan gula yang harusnya meningkatkan kadar gula darah. Dan makanan yang mengandung karbohidrat nih. Jadi makan makanan yang seperti nasi ya, itu juga bisa, gandum, lalu berbagai macam roti, itu juga bisa meningkatkan kadar gula darah. Lalu selanjutnya adalah untuk orang-orang yang mengalami kencing manis, itu di stop obat kencing manisnya sementara. Apabila diketahui pada saat diperiksa gula darahnya pasien tersebut kurang dari 60 atau kurang dari 80. Nah, itu harus di stop gula darah obat kencing manisnya ya. Nah, ini sudah disebutkan bahwa kita akan pantau selama 1-2 jam. Ini tapi berlaku hanya untuk di rumah sakit ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi di rumah jangan dicoba karena memang harus butuh pengalaman dan juga berbagai macam obat-obatan khusus. Selanjutnya kita juga harus mempertahankan gula darah itu sekitar 200 mg per desiliter bila sebelumnya tidak sadar. Dan juga kita mencari penyebabnya ya dengan melakukan berbagai macam pemeriksaan yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Selanjutnya adalah bawa segera ke puskesmas atau RS. Nah, ini harus dibawa agar dapat ditangani lebih lanjut. Nah, apabila pasien tersebut sudah tertangani, nah, itu bisa juga dikombinasikan dengan pengobatan dari ion negatif. Ion negatif di sini berfungsi untuk meningkatkan aliran darah. Ketika aliran darahnya lancar, sudah dinutrisi dengan baik, gulanya sudah cukup, nah, hal ini akan membantu proses penyembuhan. Pasien-pasien juga biasanya akan mengalami nyeri kepala, ya, badan yang pegal-pegal, berkeringat. Nah, ion negatif sendiri mampu untuk menurunkan ambang nyeri, di mana ketika nyerinya berkurang, otomatis pasien tersebut akan lebih nyaman. Tuh, jadi dapat membantu proses penyembuhan, terutama untuk orang-orang yang berada di rumah, bisa juga di rumah sakit. Jadi bisa membantu ya. Tapi tentu saja untuk pengobatan harus tetap dilanjutkan. Seperti itu. Oke, itu mungkin dari saya. Apabila ada pertanyaan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya persilakan. Terima kasih.